Nah, dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan, kita itu mengenal beberapa aturan. Di sini ada 3 aturan ketika kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Yang pertama, kita itu boleh menjumlahkan dengan bilangan yang sama pada semua sisi pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, kita boleh mengalihkan dengan bilangan positif yang sama pada semua sisi pertidaksamaan. Selanjutnya, yang ketiga, kita bisa mengalihkan dengan bilangan negatif yang sama pada semua sisi pertidaksamaan, namun kita harus membalik arah dari tanda pertidaksamaan tersebut. Hati-hati ketika kita mengalihkan dengan bilangan negatif, ini ada aturan mainnya, kita harus melakukan arahnya harus dibalik gitu ya, dari tanda pertidaksamaan itu. Nah, selanjutnya ketika kita menjumpai suatu pertidaksamaan itu bentuknya kuadratik, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus memfaktorkan ke dalam bentuk faktor yang linier, kayak gitu. Langsung saja ke contoh 1.1. Di sini kita punya pertidaksamaan kuadratik yang bentuknya seperti ini. Kita selesaikan. Kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini, yaitu itu pertidaksamaannya x kuadrat min x kurang dari 6, maka kita gunakan aturan yang berlaku di sini tadi. Nah, pertidaksamaan ini bisa kita jumlahkan kedua ruas dengan berapa? Negatif 6 kan? Berarti x kuadrat min x ditambah dengan min 6. Kurang dari 6 ditambah dengan min 6. Gini kan? Nah, kita sudah memperlakukan sama di kedua ruas ini. Berarti kita selesaikan nih. Sederhanakan dulu. X kuadrat min x min 6 kurang dari 0. Nah, selanjutnya ini bentuknya kuadratik. Tadi kalau kita menjumpai bentuk kuadratik, kita harus ngapain? Melakukan faktor linier. Berarti ini kita faktorkan. Faktorkan dulu. Berarti faktornya apa ini? X kurang 3. Oke. Kurang 3 X tambah 2. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti kita harus membuat apa? Membuat 0. Membuat 0. Membuat 0-nya apa? X sama dengan 3. X sama dengan 3. X sama dengan atau X sama dengan 2. Kayak gini kan? Min 2. min 2. Sabar. Ini Sabar. dari yang ini akan sama dengan apa? 3 atau X sama dengan min 2. Min 2. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita taruh di garis bilangan. Tadi kita punya min 2 sama 3. Berarti min 2 posisinya ada di kiri kan? Min 2 di sini ada min 1, di sini ada 0, 1, 2, 3 kayak gitu ya, dan seterusnya ke sana gitu. Nah, berarti min 2 ada di sini. 3 ada di situ. Padahal di sini tandanya apa? Kurang. Kecil dari Kurang, nggak ada sama dengannya kan? Berarti ini nanti tidak akan menjadi bagian dari solusi gitu kan? Berarti kita kasih tanda kosong. Nah, selanjutnya di sebelah kirinya min 2 itu ada min 3 dan seterusnya. Di sebelah kanannya 3 ada 4 dan seterusnya. Kita lakukan uji titik di sini. Nah, di antara min 2 sama 3 ada 0. 0 kita substitusikan ke sini, positif atau negatif? negatif. Negatif. Kemudian di sebelah kanannya 3 ada 4. 4 kita substitusikan ke sini, positif atau negatif? Positif. Positif. Sebelah kirinya ada min 3. Min 3 masuk ke sini, positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, yang diminta yang positif atau yang negatif? Negatif. Negatif. Yang ada di sini. Berarti ini kita kasih tanda begini. Nah, dengan demikian Tergantung soal. penyelesaiannya gimana? Himpunan X dengan syarat X-nya berada di antara Di tengah. min 2 sampai 3. Antara min 2 dan 3. Nah, atau simbolnya tadi kita bisa tuliskan gimana? Kurung biasa
min 2, koma Min 3. 3 Tiga. kurung biasa. Itu ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Atau kalau misalnya mau ditulis lengkap, disimpulkan bahwa jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah himpunan X yang syaratnya X berada di antara min 2 sampai 3 atau min 2 kurang kayak gini ya, ini kurung biasa. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Oke, Jelas, Bu. masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ada 2 contoh lagi, tapi di sini ada warning ya, hati-hati ketika kita menjumpai pertidaksamaan dalam bentuk pecah rasional. Di sini ada satu hal yang harus kita cermati ketika kita menjumpai bentuk pecah rasional. Pecah rasional ini akan terdefinisi ketika apa syaratnya? Yang bagian bawah ini boleh nol nggak? Enggak boleh. Nah, itu yang harus kita Nggak hatikan. boleh. Oke, coba kita selesaikan dulu. Nah, berarti di sini kita punya pertidaksamaan X min 1 per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. 0. Di situ ada pengenolnya. Pembuat nolnya siapa? X plus 2. Pembuat nolnya kan yang atas ya. X min 1. X min 1 sama dengan 0. Min 1. Berarti kalau X min 1 sama dengan 0 artinya apa? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Namun di sini ada pembagi X plus 2. Di sini ada X plus 2. Sebentar. Di sini perhatikan. Tuh, sebentar. Pensilnya. Perhatikan X. Tunggu, pensilnya error. Sebentar ya. Perhatikan X plus 2. X plus 2 kan posisinya ada di bawah. Kalau dia pecah rasional berarti dia tidak boleh 0. Artinya Tidak boleh sama dengan berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Kayak gini. 2. Nah, dari sini nanti kita buat garis bilangan. Di sini saya punya min 2, kemudian ada min 1, di sini nanti ada 0, ada 1, ada 2 dan seterusnya gitu ya. Yang bagian negatif juga nanti ada dan seterusnya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah dapat informasi seperti ini, berarti di X sama dengan di X tidak boleh sama dengan min 2 kita tandain. Oh, berarti ini nanti bukan bagian dari solusi. Berarti kita kasih bulatan kosong. Kemudian di sini ada 1 nih. Ada 1 di sini. Dia tadi pengenol, tapi di sini ada tanda sama dengan. Berarti ini nanti kita Bulatan penuh. arti si bulatan penuh. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita lakukan uji titik. Di antara min 2 sampai 1 ada 0. 0 kita substitusikan ke sini. Nanti hasilnya akan gimana? Negatif atau positif? Negatif, Bu. Negatif. Negatif, Bu. Negatif. Kemudian kalau misalnya saya punya tanda di sini ada 2 saya substitusikan ke situ, positif atau Positif. negatif? Positif, Bu. Kemudian di sini ada min 3. Min 3 saya substitusikan ke sana. Jadi Positif, Bu. Positif. Nah, yang diminta yang positif atau yang negatif? Positif, yang, Bu. Yang positif. Berarti ke Positif. arah sana dan ke arah sana gitu ya. Ya, Bu. Berarti ini himpunan penyelesaiannya gimana? X dengan X. syarat Kurang dari min 2. ya X kurang dari tidak ada sama dengannya ya. Iya, min Bu. 2 digabung dengan X lebih dari sama dengan sama 1. dengan 1. X lebih dari 1. Atau bisa kita tuliskan kayak gimana? Min tak hingga, koma min Ya, 2. kurung biasa min tak hingga
koma min 2 kurung biasa, Biasa. digabung dengan Gabung. Kurung siku. Kurung siku 1, tak hingga. Baik. kurung biasa. Biasa. Kurung biasa. Gitu. Oke, seperti itu. Mudah ya? Mudah kan? Lanjut ke sini. Nah, di contoh 1.3 ini bentuknya bentuk yang tak linear, tapi di sini sudah difaktorkan, berarti kita tinggal menyelesaikan saja. Di situ ada pertidaksamaan yang sudah dalam bentuk faktor x plus 1, x min 1 kuadrat, x min 3 kurang dari sama dengan 0. Ini pembuat nolnya apa? Pembuat nolnya apa ini? X plus 1 X sama plus dengan 0 1. sama dengan 0, atau x min 1 kuadrat sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Gitu kan pembuat nolnya? Yang dari sini berarti kita dapat pembuat nolnya x sama dengan min 1. Atau dari sini kita punya pembuat nolnya x sama dengan 1. 1. Yang di sini pembuat nolnya x sama dengan 3. Nah, dari ketiga pembuat nol ini nanti kita bawa ke garis bilangan. Berarti di sini saya punya garis bilangan ke arah sana positif, ke arah sana negatif. Di sini ada 0, sampingnya 0 ada arah positif ke kanan ya, berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di ke kirinya di sini ada min 1, min 2, kemudian min 3 ke kiri dan seterusnya negatif kayak gitu. Nah, tadi pembuat nolnya di min 1, 1 dan 3. Selanjutnya perhatikan di sini. Ini ada tanda sama dengannya. Berarti di tanda pembuat nol ini tadi kita kasih tanda bulat. Min 1, 1, 3. Nah, kemudian tadi di antara 3 bilangan ini tadi kita punya nilai. Kita uji satu persatu. Misalnya di antara min 1 sampai 1 ini ada 0. 0 kita substitusikan balik ke soal ini menghasilkan positif atau negatif? 0 positif. 0 masuk ke sini. Negatif. Jadi Negatif. 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 Kemudian 2 di antara 1 dan 3 ada 2. 2 saya substitusikan ke sini menghasilkan positif atau negatif? Negatif. 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 Kemudian 4 di sini di sebelah kanannya 3 ada 4. 4 saya substitusikan ke sini jadi positif atau negatif? Negatif, Bu. Positif. Bu. Negatif. Positif. Bu. Positif. Positif. Kemudian sebelah kirinya min 1 ada min 2. Salah. Min 2 saya substitusikan ke sini jadinya positif atau negatif? Oh, Positif, Bu. Positif. Perhatikan di sini, yang diminta negatif atau positif? negatif. Negatif. Ada tanda sama dengannya, berarti ada di sini kan 1 solusinya? sampai 3. Berarti himpunan penyelesaiannya gimana? X dengan syarat X-nya berada di antara ada tanda sama dengannya min 1 sampai 3 kayak gitu. Nah, kemudian ini bisa dituliskan kayak gimana? Kurung siku. Kurung siku Si min 1, min 1, koma 3. kurung Ya. siku. Kurung siku. Kayak gitu ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silahkan. Untuk X min 1 kuadratnya itu kuadratnya dikemanakan ya, Bu? Kok langsung jadi X sama dengan 1? yang Enggak ini ya. dikalikan dulu, Kak, Bu? Ini itu asal mulanya dari sini. X min 1 kuadrat itu sama saja dengan X min 1 dikalikan X min 1. Kayak gini kan? Berarti ini kan sama saja Iya, dengan Bu. nolnya. Atau sama saja kan? X min 1 sama dengan 0. Berarti kan sama saja X sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Sama saja kan? Kayak gitu. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.